Saya ingin menjelaskan sedikit satu kendala kita menauladani Nabi dari buku-buku sejarah yang kita pelajari. Buku-buku sejarah ini menjelaskan satu fakta-fakta tentang Nabi kita Muhammad SAW yang sifatnya deskriptif dan umumnya bertujuan menimbulkan kekaguman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setiap kali kita memperingati Maulid Nabi, yang kita hidup-hidupkan itu adalah kekaguman kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada waktu yang sama kita meletakkan Nabi itu terlalu jauh sehingga sulit untuk diteladani, sulit dijangkau. Saya suka memberikan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana cara kita membaca kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Saya kasih satu contoh misalnya. 10 tahun terakhir beliau di Madinah, saya hitung-hitung, total pertempuran yang terjadi itu ada sekitar 68 kali, besar dan kecil. 28 diantaranya dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita bagi dalam pendekatan manajemen waktu saja, kita tidak usah ambil yang 68, kita ambil yang 28, dibagi ke 10 tahun ya. Jadi setahun berapa kali bertempur? Katakanlah kita ambil 3 kali misalnya itu ya. Berarti kan dalam setiap 4 bulan gitu ya. Kalau setiap 4 bulan beliau bertempur, sekarang kita zoom lebih jauh realitasnya. Dulu orang pergi perang kan jalan kaki. Coba bayangkan waktu beliau melakukan pertempuran itu. Umur beliau berapa? Itu dari umur 53 sampai dengan umur 63. Tidak terlalu mudah. Tentara kita pensiun umur berapa? Kira-kira sekitar 58 kan ya. Sekarang coba bayangkan kalau orang semua pergi jalan kaki. Sekarang coba kita hitung-hitung waktu latihannya kapan, waktu persiapannya, waktu logistiknya dan seterusnya. Coba bayangkan satu hidup yang penuh dengan tekanan pekerjaan seperti itu. Kita ambil sisi kecil saja, sisi mentalitas, sisi psikologis. Bagaimana caranya kita bekerja, mempertahankan ketenangan, kemantapan hati. Waktu kita menghadapi tekanan pekerjaan dalam waktu yang lama. Itu apa pelajarannya? Daya tahan, endurance. Jadi pelajaran terpenting yang kita pelajari dari semua nabi-nabi itu pada akhirnya adalah daya tahan. Bisakah kita memikul beban berat dalam waktu yang lama dan tetap stabil secara emosional, secara pikiran? Tidak labil, tidak mundur, tidak juga jadi tergesa-gesa karena stres. Kalau kita menghadirkan pelajaran sirah nabawiyah ini dalam perspektif seperti ini, kita akan belajar lebih banyak bagaimana menghadirkan, mencari ilham dari kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya waktu beliau berada dalam tekanan yang sangat kuat, beliau mengatakan, "Arihna ya Bilal bis shalah." Wahai Bilal, tenangkan jiwa kita ini dengan sholat. Jadi ada sisi waktu orang itu merasa lemah dan orang perlu semacam tempat perlindungan spiritual. Kita lari ke situ waktu kita lemah. Dapat lagi energi baru, kita keluar lagi. Begitu kita lemah, kita balik lagi. Tempat ini namanya sholat. Makanya dari 5 rukun Islam itu, selain syahadat ya. Kalau syahadat kan ucapan selesai kan, tinggal pembuktiannya. Sisanya yang merupakan rukun Islam ini, sholat itu yang tidak ada pengecualiannya. Kalau puasa, orang musafir bisa tidak puasa, orang sakit bisa tidak puasa, nanti ganti. Kalau orang sholat musafir ada cara sholatnya, sakit ada cara sholatnya, perang pun ada cara sholatnya. Tidak ada satu alasan untuk meninggalkan itu atau menggantinya di tempat lain. Karena itu adalah sumber energi. Jadi waktu Rasulullah mengatakan, "Arihna ya Bilal bis shalah." Kita tiba-tiba mendapatkan satu makna tempat perlindungan spiritual yang paling dahsyat yang namanya sholat. Jadi kalau kita mencari tahu dari mana sumber ketenangan dan kestabilan jiwa Rasulullah SAW di bawah tekanan yang luar biasa itu, ini salah satu penjelasannya.